Datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 12961300. Setelah peluncuran produk Wind and Rain Mobile berakhir, Feng Yu kembali ke Shanghai. Jiang Wanmeng menelepon untuk memberitahunya kabar baik. Feng Yu mengatakan kepada Jiang Wanmeng untuk mengembangkan kamera video HD, yang harus kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Yang terpenting, resolusinya harus tinggi untuk pasar TV HD. Kamera video digital telah ada di pasaran cukup lama, dan Sony adalah perusahaan pertama yang mengembangkannya. Sony adalah salah satu perusahaan teratas di dunia dalam inovasi produk elektronik. Namun Sony tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Ini umum di antara sebagian besar perusahaan Jepang. Mereka suka menyimpan teknologi terbaik mereka di lab mereka dan memperkenalkan teknologi di bawah standar mereka ke pasar. Dengan cara ini, mereka dapat terus memperkenalkan produk baru dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kerugian menggunakan strategi ini adalah produk Sony tidak akan pernah memiliki teknologi terbaik, dan perusahaan lain memiliki kesempatan untuk menantang mereka. Sony sangat yakin bahwa perusahaan lain mencari kematian untuk menantang mereka, karena mereka memiliki teknologi yang lebih baik. Juga, ini dapat menunda pengembangan pesaing mereka dan membiarkan mereka menyia-nyiakan dana penelitian mereka. Jika Sony menemukan ada perusahaan yang mengejar teknologi mereka, mereka akan menggunakan strategi lain untuk bekerja sama. Misalnya, Sony dan Panasonic, Sharp, JVC, Pioneer, Dell adalah pesaing, tetapi mereka bekerja sama di banyak bidang. Semua perusahaan Jepang adalah pesaing dan mitra. Sesekali, 2 hingga 3 perusahaan akan mengincar perusahaan lain. Terkadang, mereka akan berganti pasangan dan mulai mengincar mantan pasangannya. Feng Yu mengingat Sony, Sharp, dan mantan pesaing lainnya. Dia bekerja sama dalam menetapkan standar kamera video digital HD di kehidupan sebelumnya. Ini mencegah perusahaan lain memasuki industri dan memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan tinggi. Feng Yu telah menyebutkan kepada Jiang Wanmeng bahwa ponsel masa depan juga harus memiliki fungsi pengambilan video. Kamera video digital HD dan kamera digital harus dimasukkan ke dalam ponsel. Produk elektronik harus memiliki berbagai fitur untuk dipilih konsumen. Hampir semua orang di perusahaan tahu tentang konsep inovasi Feng Yu. Jiang Wanmeng telah mencoba memamerkan teknologi kamera video HD ini. Philips, Thomson, dan perusahaan lain juga membantu. Dukungan banyak perusahaan diperlukan untuk menetapkan standar industri. Atau yang lain, Anda memerlukan paten inti. Misalnya paten VCD. Bahkan setelah VCD berevolusi menjadi DVD dan HD DVD, Wind and Rain masih perlu membentuk aliansi dengan perusahaan lain untuk menetapkan standar. Jiang Wanmeng tiba-tiba memberitahu Feng Yu bahwa mereka telah mengembangkan kamera video digital HD dan mendapat dukungan dari Philips, Thomson, dan perusahaan lain. Ini berarti mereka dapat mulai memperkenalkan standar industri mereka. Ini akan membatasi perkembangan perusahaan lain. Misalkan Anda semua tidak ingin mengikuti standar saya. Dalam hal ini, akan ada kubu yang berbeda dalam video digital HD, dan produk tidak akan kompatibel satu sama lain. Feng Yu tidak takut memiliki standar yang berbeda di pasar. Dia takut Sony dan Jepang akan menetapkan standar lebih awal dengan dukungan banyak perusahaan lain. Semakin banyak perusahaan yang mendukung suatu standar, semakin menguntungkannya. Manajer Feng, ini adalah standar yang kami perkenalkan. Ini adalah HD 1280x720p, dan yang lainnya adalah UHD 1920x1080p. Tentu saja, kedua standar ini kompatibel dengan TV HD dan monitor HD. Standar ini menggunakan pemindaian progresif, artinya sebuah gambar akan dipindai satu kali. Manfaat dari teknologi ini adalah tidak akan ada kedipan atau lagging. Kami juga telah mengembangkan jenis teknologi jalinan lainnya. Tapi teknologi itu tidak sebaik ini karena perlu memindai gambar yang sama 2 kali. Video yang ditampilkan atau gambar statis akan berkedip-kedip. Tentu saja, kami masih memiliki frekuensi lain, yaitu Feng Yu dengan cepat melambaikan tangannya. Baiklah, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan.
Jika menurut Anda semua ini sudah memenuhi standar, maka terapkan saja. Saya percaya kalian semua. Feng Yu hanya tahu apa itu 720p dan 1080p. Adapun teknologi di baliknya, dia tidak tertarik. Lalu apakah kita akan mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan standar ini secara resmi? Jiang Wangmeng bertanya. Apa yang dikatakan Philips, Thomson, dan perusahaan lainnya? Mereka juga merasa kami harus memperkenalkan standar ini lebih awal, karena akan bermanfaat bagi kita semua. Saya dengar perusahaan Jepang itu akan segera memperkenalkan standar mereka. Jika mereka lebih cepat dari kita akan dirugikan. Tetapi mereka juga ingin membawa lebih banyak perusahaan elektronik ke pihak kita. Kami bertanggung jawab untuk menghubungi produsen TV di China, Samsung Korea, perusahaan Taiwan, Dell. Thomson akan fokus pada perusahaan Amerika, sedangkan Philips akan fokus pada perusahaan Eropa. Dengan cara ini, kami akan memaksa perusahaan Jepang itu untuk mengikuti standar kami. Feng Yu mengangguk. Oke. Hubungi orang-orang dari aliansi HDVD kami dan minta mereka untuk bergabung dengan standar HDV kami. Juga, kapan teknologi ini bisa dimasukkan ke dalam ponsel atau kamera digital? Segera. Produk baru dapat diperkenalkan ke pasar sebelum akhir tahun. Feng Yu tidak puas dengan jawaban ini. Kamu harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Misalkan kita bisa memikirkan menggabungkan kamera digital dengan ponsel. Dalam hal ini, mereka juga dapat berpikir untuk menggabungkan kamera video digital dengan ponsel. Produsen kamera digital dan produsen kamera video digital juga akan berpikir untuk menggabungkan kedua produk tersebut. Mengapa kamera digital dan kamera video digital belum digabungkan? Kamera video digital menggunakan pita magnetik, tetapi bukan kaset lama dan besar itu. Ini adalah kaset kecil yang ukurannya setengah dari kaset Walkman itu. Kamera digital menggunakan flash drive untuk menyimpan gambar. Kedua perangkat menggunakan bentuk penyimpanan yang berbeda dan tidak dapat digabungkan. Namun jika kedua perangkat tersebut menggunakan flash drive, hard disk, atau CD sebagai penyimpanan, maka akan mudah untuk menggabungkan kedua kamera tersebut. Saat Win and Rain Electronics mengajak perusahaan lain untuk bergabung dengan faksi HDV mereka, Sony dan perusahaan Jepang lainnya menerima berita tersebut. Sony dan perusahaan Jepang lainnya menyadari niat Win and Rain Electronics. Mereka memutuskan untuk memperkenalkan standar kamera video digital HD mereka lebih awal. Sebelumnya, Sony dan perusahaan Jepang lainnya tidak pernah melihat perusahaan China sebagai pesaing mereka. Mereka bahkan memandang rendah perusahaan AS dan bahkan Samsung Korea. Bukanlah ancaman bagi mereka. Mereka merasa hanya perusahaan Eropa yang bisa menantang mereka. Tapi dunia berubah terlalu cepat. Feng Yu tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai mengembangkan industri elektronik konsumen China. Merek China berhasil muncul di hadapan mereka. Sony tidak kecewa jika ini satu-satunya alasan. Mereka frustasi karena produk perusahaan Feng Yu sepertinya mengincar mereka. Pertama, Walkman, lalu MP3. Kemudian VCD ke optical drive. Setelah itu, PC dan ponsel. Hampir setiap produk mencoba merebut pangsa pasar mereka, dan pada akhirnya Feng Yu menang. Setiap kali perusahaan Jepang memperkenalkan atau memperkenalkan produk baru, China akan memperkenalkan produk tersebut lebih awal. Mereka awalnya bersaing dalam produk, dan sekarang, mereka berjuang untuk menetapkan standar. Ini terlalu banyak. Sony dan perusahaan Jepang lainnya telah kehilangan standar DVD dan menderita kerugian besar. Tidak hanya mereka kehilangan produk DVD mereka, tetapi mereka juga kehilangan pasar optical drive mereka. Sony sebelumnya adalah pemimpin pasar di pasar ponsel Asia. Namun setelah Win and Rain Mobile muncul, mereka terpaksa bergabung dengan Ericsson untuk membentuk Sony Ericsson. Jika bukan karena Sony masih memiliki pengaruh merek yang kuat di Asia, itu akan disebut Sony Ericsson. Namun kali ini Sony sangat yakin bisa memenangkan standar kamera video digital HD ini. Thomson memang punya kamera video digital, tapi tidak Philips, Win and Rain, Aiwa, Dell. Kalian semua bahkan tidak punya produknya, tapi kalian semua ingin memperkenalkan standar untuk industri ini. Omong kosong. Perusahaan di faksi Sony atau faksi Jepang memiliki kamera video digital.
Kamera video mereka tidak hanya terbatas pada kamera DV genggam. Mereka juga memproduksi kamera besar yang digunakan dalam pembuatan film. Film tidak perlu lagi menggunakan film, dan itu menurunkan biaya. Ini memungkinkan lebih banyak dana untuk digunakan di area film lainnya dan meningkatkan standar. Sony, Toshiba, Dell, semuanya memiliki perusahaan film. Semakin makmur industri film, semakin banyak yang bisa mereka hasilkan. Pengembangan kamera video HD digital sangat penting bagi Sony dan perusahaan Jepang lainnya. Ini adalah pengembangan strategis dan tidak terbatas pada satu produk baru. Sony dan perusahaan Jepang berdiskusi dan mengirim anak buahnya untuk menghubungi perusahaan elektronik lainnya. Mereka harus memasukkan lebih banyak perusahaan ke faksi mereka. Mereka juga mendekati semua perusahaan film besar, berharap agar mereka mendukung standar mereka. Selamat siang, perwakilan dari berbagai perusahaan, media, dan semuanya. Wind & Rain Electronics, Wind & Rain Home Appliances, Philips, Thomson, Samsung, Aiwa Electronics telah memutuskan untuk memperkenalkan standar HDV bersama-sama. Ini adalah standar untuk kamera video digital HD. Standar ini didasarkan pada, kami akan memberikan kualitas gambar yang lebih baik kepada konsumen dan memberikan arah pengembangan baru bagi perusahaan lain. Kami tidak perlu direpotkan dengan arah pengembangan dan menghadapi kompetisi yang tidak perlu, kata Jiang Wanmeng di atas panggung. Perwakilan dan reporter perusahaan semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencatat. Beberapa dari mereka melihat ponsel mereka. Mereka melihat pesan, email, dan memeriksa berita terbaru di internet. Ini bukan karena konferensi pers ini membosankan. Pasalnya, Sony dan perusahaan Jepang juga mengadakan konferensi pers di Tokyo pada waktu yang bersamaan. Mereka juga mengumumkan standar kamera video digital HD mereka sekarang. Perwakilan dan reporter perusahaan ini mengawasi ini dengan cermat. Mereka ingin tahu apa perbedaan antara kedua standar tersebut. Mereka tidak naif untuk bertanya mengapa kedua faksi tidak bisa bekerja sama untuk menetapkan standar baru. Kedua belah pihak tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika mereka melakukan itu. Perusahaan yang menetapkan standar industri berharap perusahaan lain mengikuti mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Feng Yu juga membaca berita di internet dan membaca email Kamesa Masao. Feng Yu mengira dia telah memperkenalkan standar lebih awal dan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Tapi Sony dan perusahaan Jepang bereaksi cepat. Ini di luar ekspektasinya. Lagi pula, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Apalagi Sony tidak kelaparan dan masih menjadi raksasa di industri elektronik. Mereka juga bekerja sama dengan perusahaan elektronik Jepang lainnya dan tidak bisa diremehkan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perusahaan elektronik Jepang pernah bekerja sama. Mereka menantang seluruh perusahaan di dunia. Meskipun mereka tidak sekuat dalam kehidupan ini, mereka tetap kuat. Sony dan perusahaan-perusahaan itu berkelas dunia dalam hal pengembangan produk dan struktur perusahaan mereka. Feng Yu ingin memasuki pasar kamera digital karena dia tahu itu akan mendatangkan keuntungan besar. Selain keluarga yang menggunakan DV genggam, pembuat film dan produksi serial TV adalah pasar yang sangat besar. Kamera video film tradisional akan menjadi usang di masa depan karena harganya yang mahal. Jika ada pilihan yang lebih murah dengan kualitas yang sama, siapa yang akan menggunakan pilihan yang lebih mahal? Feng Yu melihat SMS itu dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka perusahaan-perusahaan Jepang itu menarik begitu banyak perusahaan ke faksi mereka. LG Korea, beberapa perusahaan Taiwan, dan beberapa perusahaan Asia Tenggara telah bergabung dengan faksi Sony. Sepertinya mereka akan mengambil alih pasar Asia. Samsung berada di faksi Wind & Rain Electronics, dan LG memilih untuk bergabung dengan Sony. Perusahaan Korea ini cukup menarik. Perusahaan Korea selalu memilih opsi yang paling aman. Misalnya, mereka telah memproduksi TV plasma dan LCD. Tidak peduli pihak mana yang menang, mereka dapat beralih ke pihak lain. Meskipun mereka akan kehilangan beberapa keuntungan, mereka tidak akan menempatkan diri mereka dalam situasi yang mengerikan. Selain itu, perusahaan Korea bersatu dengan pihak luar, dan kedua raksasa elektronik Korea itu sepertinya telah merencanakan ini. Tidak peduli pihak mana yang menang,
mereka dapat mengganti faksi dengan rekomendasi perusahaan lain. Di antara perusahaan-perusahaan ini, Feng Yu tidak senang dengan perusahaan Taiwan tersebut. Sepertinya dia harus meningkatkan penindasan terhadap perusahaan Taiwan itu agar mereka mengikuti China. Taihua Holdings mengadakan pertemuan rutin untuk kuartal kedua. Karena Feng Yu berada di Shanghai, dia memutuskan untuk hadir. Dia juga memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada perwakilan anak perusahaan. Ketika mereka mendengar Feng Yu menghadiri pertemuan ini, Liu Chuanzi, Li Mingde, semuanya bergegas untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dulu, mereka akan mengirimkan general manager atau presiden perusahaannya untuk hadir. Hanya itu yang harus saya katakan. Selanjutnya, mari sambut ketua Taihua Holding kita, Feng Yu, untuk mengucapkan beberapa patah kata. Setelah Zhong Qingxian selesai, semua orang mulai bertepuk tangan. Mereka sangat menghormati Feng Yu dan merasa mereka bisa sampai ke tempat mereka sekarang ini semua karena dia. Mereka bisa belajar banyak dari Feng Yu setiap kali mereka berbicara. Saya jarang berada di perusahaan, dan saya ingin berterima kasih kepada Zhong Qingxian, para eksekutif yang lebih tinggi, dan kepala setiap anak perusahaan karena telah menjaga perusahaan. Dalam hal mengelola perusahaan, saya tidak berada di dekat Anda masing-masing di sini. Penonton tertawa. Mereka semua merasa Feng Yu bercanda dengan mereka. Tapi Feng Yu mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan sebesar itu. Tentu saja, saya yakin gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Anda semua adalah yang tertinggi di industri ini. Anda semua telah memperlakukan saya dengan tulus, dan saya juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun saya pemegang saham terbesar perusahaan ini, Anda semua juga pemegang saham. Perusahaan ini milik kita semua di sini. Saya tidak akan mengadakan presentasi penghargaan atas kontribusi yang telah Anda berikan kepada perusahaan hari ini. Jika saya akan berbicara tentang semua kontribusi Anda hari ini, pertemuan ini harus berlangsung berhari-hari. Anggota keluargamu akan mulai memarahiku di belakangku. Semua orang tertawa dan tergerak oleh apa yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu selalu memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak pernah mengabaikan kontribusi mereka kepada perusahaan. Taihua Holdings adalah pemegang saham pengendali sebagian besar anak perusahaan. Tetap saja, Feng Yu tidak pernah ikut campur dalam perekrutan atau operasi mereka. Ini sangat mengesankan bagi semua orang. Beberapa dari mereka berpikir untuk memulai perusahaan mereka sendiri. Namun setelah beberapa pertimbangan, mereka menyerah. Setelah mereka menjadi sukses, sulit bagi mereka untuk melepaskan semua yang mereka miliki sekarang. Juga, sulit untuk membawa bawahan mereka pergi bersama mereka. Mereka tidak mampu memberi mereka gaji dan tunjangan yang sama. Mereka juga tidak berani mencoba mengakuisisi saham Taihua Holdings. Feng Yu dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan asetnya. Selain itu, Feng Yu juga dekat dengan para petinggi. Baiklah, cukup dengan lelucon. Saya ingin berbicara dengan Anda semua tentang produk strategis hari ini. Produk strategis yang saya maksud juga dikenal sebagai strategi produk. Strategi produk, strategi merek, dan strategi organisasi serupa tetapi berbeda. Misalnya, saya yakin Anda semua mengerti apa itu produk strategis. Litua, saya akan menggunakan industri otomotif sebagai contoh. Anda harus mendengarkan dengan cermat. General Motors adalah perusahaan mobil terbesar di dunia. Mereka memiliki lebih dari 20 merek dan juga memiliki saham di beberapa perusahaan mobil. Mereka adalah perusahaan mobil paling kuat di industri ini. Mereka dulu memiliki lebih dari 70% pangsa pasar AS, tetapi pangsa pasar mereka telah menurun dalam 10 tahun terakhir. Mobil Jepang telah menyusul mereka sekarang, dan merek Eropa juga mengincar pasar mereka. Ini menunjukkan General Motors memiliki masalah serius dengan strategi organisasi mereka. Strategi perusahaan mobil Jepang menggunakan mobil yang lebih kecil dan hemat bahan bakar untuk bersaing dengan General Motors. Sebagian besar mobil AS memiliki konsumsi bahan bakar yang tinggi, dan karena harga minyak terus meningkat, pemilik mobil menghadapi tekanan keuangan yang tinggi. General Motors melihat masalah ini dan mengambil tindakan pencegahan. Ketiga perusahaan mobil besar AS telah mengambil tindakan balasan untuk kembali untung. Saat ini,
perusahaan mobil Jepang tidak menambah pasokannya ke pasar AS. Sebaliknya, mereka membatasi ekspor mereka agar ketiga perusahaan AS itu pulih. Ini mungkin terlihat seperti keputusan yang salah, tetapi ini adalah strategi jangka panjang. Ketika perusahaan mobil Jepang mulai memasuki pasar Eropa, perusahaan mobil AS, khususnya General Motors, membuat keputusan yang salah. Mereka mengira masyarakat masih lebih menyukai mobil besar dan tidak melakukan perubahan pada efisiensi bahan bakar mobil mereka untuk meningkatkan daya saing. Mereka pikir yang lebih buruk sudah berakhir, dan mereka bisa kembali. Kesalahan terburuk yang mereka buat adalah mempromosikan semua merek mereka, berharap dapat meningkatkan penjualan mereka. Merek mereka semuanya independen satu sama lain. Mereka memiliki perkembangan, manufaktur, penjualan, layanan purna jual, dan tidak dikonsolidasikan. Ini meningkatkan biaya mereka banyak. Strategi beberapa merek adalah untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda. Tetapi jika Anda memiliki terlalu banyak merek, konsumen akan memiliki pilihan yang paradoks dan akan ada persaingan sendiri. Permasalahan-permasalahan ini adalah isu-isu yang timbul dari penggunaan produk-produk strategis yang salah. General Motors kekurangan model yang dapat mempengaruhi pasar mobil internasional. Misalnya, merek mobil sport tersebut memiliki model yang laris manis sekitar 10 tahun. Ketika Anda menyebut Honda, Anda semua akan memikirkan Honda Accord. Ketika saya menyebut Toyota, Corolla akan muncul di benak Anda. Untuk Volkswagen, Anda semua akan memikirkan Santana. Tapi bagaimana dengan General Motors? General Motors memiliki banyak merek, tetapi mereka tidak memiliki model mobil terlaris internasional. Memiliki model mobil strategis global sangat penting. Lihatlah kesepakatan. Itu laris manis selama lebih dari 20 tahun dan terus ditingkatkan melalui versi yang berbeda. Versi baru mereka tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, dan teknologi baru mereka tidak rumit. Tapi setiap kali mereka merilis versi baru, itu akan laris manis di seluruh dunia. Model produk unggulan ini memiliki keunggulan besar. Ini akan sangat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dari satu produk. Saya percaya Anda semua bisa menebak apa yang akan saya katakan selanjutnya. Itu benar. Produk unggulan. Semua orang tahu tentang skala ekonomi. Dengan produksi yang lebih tinggi, kita dapat menurunkan biaya dengan mudah dan meningkatkan keuntungan. Lihatlah Philips. Mereka menjual miliaran satu model alat cukur. Menurut Anda, berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan? Jika mereka menjual miliaran alat cukur melalui lusinan model yang berbeda, keuntungan mereka akan jauh lebih kecil. Anda semua dapat mengartikan produk strategis yang saya sebutkan sebagai produk unggulan atau produk unggulan. Jika kita mengembangkan produk baru yang lebih kecil di masa depan, itu harus mengesankan dan dapat terjual dengan baik. Maka kita bisa menganggapnya sukses. Itu sebabnya kami harus memiliki produk utama dan produk sekunder selama pengembangan produk kami. Kita harus memiliki setidaknya satu produk utama. Di kehidupan Feng Yu sebelumnya, Audi A6, Camry, Accord, ada di mana-mana karena semua model ini adalah produk utama perusahaan mereka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki model lain, tetapi mereka tidak memasarkannya sekeras produk utama. Perusahaan yang dapat menjual model yang sama hingga 20 tahun tidaklah lemah. Itu adalah kekuatan mereka. Dengan banyaknya model baru yang tersedia, mengapa konsumen masih membeli model yang sama? Ini sama untuk internet. Setiap perusahaan internet pasti memiliki sesuatu yang dapat diingat orang. Misalnya, Kiki Tencent, berita dan blog Sina, forum dan video Sohu, game dan email netis, mesin pencari Baidu, web Cina, Anda semua memahami strategi organisasi, karena Anda semua telah mengikuti kursus pelatihan manajemen yang lebih tinggi oleh perusahaan kami. Tapi saya ingin Anda semua ingat tentang produk strategis. Target kami sangat sederhana. Menghasilkan uang. Feng Yu sangat langsung. Dia tidak menyebutkan melakukan ini untuk negara, orang, Tujuan berbisnis adalah menghasilkan uang. Mereka yang tidak ingin menghasilkan uang tidak akan pernah berbisnis. Banyak pengembang dan penemu mendapatkan hasil yang baik, tetapi mereka tidak menggunakan hasil mereka untuk bisnis atau investasi.
Mereka menyerahkan penelitian mereka kepada atasan dengan imbalan promosi atau ketenaran. Tentu saja, beberapa menggunakan hasilnya untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk melakukan lebih banyak penelitian. Orang-orang ini tidak melakukan semua ini demi uang. Itu sebabnya mereka tidak bisa menjadi pengusaha. Bisa dibilang Li Yanhong ingin mengembangkan mesin pencari terbaik dunia, dan dia bisa saja menjadi pengembang jika dia tidak ingin menghasilkan uang. Dialah yang memiliki dan mengembangkan mesin pencari. Tentu saja, setelah menghasilkan uang, orang akan berubah. Banyak orang akan memilih untuk membantu orang lain atau membantu negara. Tetapi pertama-tama, Anda harus menghasilkan lebih banyak uang daripada pesaing Anda. Manajer Feng, Anda ingin kami semua memiliki produk strategis kami? Tanya penanggung jawab Aiwa Home Appliances. Itu benar. Tapi kalian semua berbeda. Anda semua menggunakan merek Aiwa yang sama dengan Aiwa Electronics. Anda berbagi teknologi dengan Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances. Itu sebabnya Anda semua bisa memperkenalkan produk strategis yang sama. Semuanya akan tetap sama. Aiwa akan menargetkan pasar domestik, dan merek Wind and Rain akan menargetkan pasar luar negeri. Semua orang di ruang pertemuan mulai berpikir, apa produk strategis perusahaan mereka? Manajer Kuanjude Jiang segera mengetahui apa produk strategis Kuanjude. Ini bebek panggang mereka. Terlepas dari jenis masakan apa yang mereka jual, semua cabang mereka akan memiliki bebek panggang Kuanjude. Ini juga merupakan hidangan terlaris mereka dan merupakan produk inti mereka. Li Mingde memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu. Fokus pada pengembangan model mobil dan tidak membuat banyak model untuk kategori yang sama. Mereka harus berkonsentrasi pada Songjiang Olimpik untuk mobil selun biasa dan Oriental Deer untuk SUV. Kedua model ini harus menjadi produk utama perusahaan, dan jenis kendaraan lainnya menjadi produk sekunder. Jadi, kedua model ini harus menjadi produk strategis mereka. Model sepeda motor paling populer adalah Songjiang 100. Produk tunggal ini telah terjual lebih banyak dari perusahaan lain, dan biaya produksinya paling rendah. Songjiang Motors juga harus mengembangkan produk strategis untuk skuter listrik mereka. Manajer Feng telah menggunakan perusahaan mereka sebagai contoh, dan Li Mingde tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri. Produk strategis Bing City Pharmaceutical Group adalah Viagra. Viagra laris manis secara global, dan rangkaian produk suplemen kesehatan glukosa mereka juga sangat populer sekarang. Obat anti peradangan mereka juga No.1 di pasar Cina. Fu Guangwei terdiam. Apa produk strategis Taihua Supermarket Group? Kartu anggota, bahan makanan segar atau yang lainnya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Feng Yu nanti. Produk strategis Jian Lebao adalah Jian Lebao, dan produk strategis LHH adalah teh hijau, Ekspres Nutrisi, Kili, dan Cola penyegar. Meskipun produk mereka yang lain laris manis, mereka jauh dari produk yang disebutkan. Saat semua orang berpikir, Feng Yu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Semua ini adalah ringkasan pembicaraan dan pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Toyota dan Honda mendapat keuntungan besar secara global dari produk strategis mereka. Pangsa pasar mereka terus meningkat. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak orang mulai mempelajari strategi, manajemen, pengembangan produk, penjualan, del. Toyota, setelah menjadi pemimpin pasar dalam industri otomotif, mereka menemukan strategi produk tunggal Toyota. Tentu saja, mereka juga menemukan strategi katak mendidih. General Motors kalah dari Toyota karena strategi tersebut. Setelah pertemuan berakhir, mereka tetap berada di ruang pertemuan untuk membahas bagaimana cara mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajer Feng. Menghasilkan uang mungkin tampak sederhana, tetapi menghasilkan banyak uang secara konsisten tidaklah mudah. Pertama, Anda harus membuat konsumen menyukai produk Anda, dan produk Anda harus lebih baik dari pesaing. Setelah itu, Anda harus memastikan teknologi Anda berada di depan orang lain dan reputasi Anda. Positioning produk juga harus jelas dan terstruktur. Mungkin terdengar mudah, tapi sangat sulit untuk diterapkan. Bagian tersulit adalah ketika perusahaan Anda memimpin pasar, Anda juga harus memastikan pesaing Anda dapat bertahan. Begitu monopoli terbentuk, perusahaan akan dipaksa untuk bubar. Terlepas dari kehidupan Feng Yu sebelumnya,
atau kehidupan ini, tidak ada perusahaan yang dapat memonopoli pasar secara mutlak. Ketika sebuah perusahaan akan memonopoli seluruh pasar, ia akan menghadapi banyak masalah. Misalnya, Microsoft. Sistem operasi PC mereka hampir memonopoli pasar, dan mereka menghadapi banyak tuntutan hukum. Feng Yu ingin perusahaannya memiliki pangsa pasar terbesar dan mempertahankan keunggulannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan bagian kue terbesar. Saat ini, hanya beberapa perusahaan Feng Yu yang terbaik di industrinya masing-masing secara global. Misalnya, Amazon adalah situs web e-commerce terbesar, tetapi keuntungannya menyedihkan. Meskipun Amazon adalah pemimpin pasar, itu tidak lebih kuat dari eBay. Mereka tidak memiliki keunggulan absolut, dan keuntungan mereka lebih kecil dari eBay. PayPal dan Alipay adalah nomor 1 dan nomor 2 di industri untuk platform pembayaran pihak ketiga. Tapi keuntungan mereka tidak tinggi. Untuk industri-industri ini, perusahaan yang tidak berada di puncak menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada pemimpin pasar. Tapi ini bukan masalah, karena waktu untuk perusahaan-perusahaan ini belum matang. Dalam beberapa tahun, Amazon, Alipay, PayPal, Dell, keuntungan akan melonjak. Lihat saja Six Sense dan Aiwa. Setelah menjadi pemimpin pasar, mereka menjadi lebih unggul dari para pesaingnya. Saudara Feng, Anda menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki produk strategis. Apa produk strategis grup supermarket Taihua kami? Pikirkan saja produk mana yang memiliki penjualan tertinggi, laba tertinggi, dan biaya terendah. Feng Yu menepuk bahu Fu Guangwei dengan tatapan kamu harus mengerti. Fu Guangwei masih bingung dan memutuskan untuk bertanya kepada ayahnya atau eksekutif puncak lainnya. Mungkinkah babi Tianpeng? Feng Yu juga tidak tahu apa itu produk strategis supermarket. Setiap varietas akan memiliki satu produk yang menarik konsumen. Misalnya babi Tianpeng, nasi beidacang, Dell. Suatu produk strategis tidak terbatas pada satu produk saja. Bahkan Toyota punya model lain selain Corolla. Mereka juga memiliki Camry dan model lainnya sebagai produk strategis mereka. Saat semua orang mencari produk strategis mereka, Feng Yu menyelinap pergi secara diam-diam. Feng Yu harus buru-buru pulang karena mendekati tanggal jatuh tempo Lina. Sayang, apakah kamu lelah? Biarkan aku memijat kakimu. Feng Yu memberi Lina layanan terbaiknya setelah mereka kembali dari jalan-jalan. Ponsel Feng Yu tiba-tiba berdering. Dia berjalan ke teleponnya dan melihat itu adalah Zhang Ruiqiang. Oh, kenapa kamu bebas meneleponku? Jangan bilang kalau kamu butuh bantuanku lagi. Feng Yu tertawa. Feng Yu memberi isyarat kepada Lina, menunjukkan bahwa dia perlu menerima telepon ini. Dia diam-diam meninggalkan ruangan untuk ruang tamu untuk menonton TV. Tidak bisakah aku memanggilmu tanpa tujuan lain? Zhang Ruiqiang menjawab dengan tidak senang. Kamu bisa, tapi kapan kamu meneleponku jika kamu tidak membutuhkanku? Pikirkan saja saat-saat Anda menelepon. Kamu hanya mencariku ketika sesuatu yang buruk telah terjadi. Kali ini berbeda. Festival Bir Kota Bing kami dimulai. Ini diselenggarakan oleh provinsi kami, pemerintah Kota Bing, dan Dewan Industri Ringan China. Atasan telah memberikan dukungan mereka, dan ini akan menjadi festival bir internasional. Kami juga telah mengundang beberapa merek dan perusahaan bir internasional untuk berpartisipasi. Zhang Ruiqiang menjawab dengan bangga. Festival Bir Kota Bing pertama diadakan pada tahun 1988 dan juga merupakan pameran bir internasional. Namun saat itu, Kota Bing masih merupakan kota yang tidak dikenal, dan Tiongkok belum begitu berkembang. Mereka tidak bisa mendapatkan perusahaan internasional besar untuk berpartisipasi, dan bahkan banyak merek domestik tidak hadir. Tetapi ketika Cina menjadi lebih maju dan Kota Bing menjadi lebih penting, semua tempat pembuatan bir Cina pasti akan berpartisipasi. Beberapa merek bir luar negeri juga akan mengirimkan perwakilannya. Kota Bing telah menyelenggarakan semua festival bir yang lalu, dan pemerintah provinsi tidak khawatir. Tapi kali ini berbeda. Tidak hanya Pemprov saja yang bergabung, bahkan para petinggi pun ikut terlibat. Para petinggi mengundang banyak pabrik dan perusahaan internasional. Feng Yu sengaja melempar selimut basah. Mengundang adalah satu hal, dan apakah mereka datang adalah hal lain.
Bir kota Bing kami hanya berada di posisi kelima di pasar China. Apakah Anda yakin pabrik internasional besar dan perusahaan terkait akan hadir? Tidak mungkin semuanya hadir. Tetapi 10 pabrik bir teratas di dunia akan mengirimkan perwakilannya. Juga, beberapa pemasok bahan bir top dunia dan pemasok terkait lainnya akan datang. Kata Zhang Ruiqiang dalam hatinya. Apakah Anda pikir saya belum mempertimbangkan semua ini? Saya tidak peduli apakah perusahaan kecil itu datang atau tidak. 10 pabrik teratas akan datang, dan mereka jauh lebih besar daripada gabungan perusahaan-perusahaan kecil itu. Feng Yu menghela nafas. Apakah kamu sudah memikirkan alasan mengapa mereka hadir? Zhang Ruiqiang bingung. Apa alasan lain yang mereka miliki? Ini hanya festival bir dan pertemuan dagang. Ya, itu sebabnya kalian semua harus lebih memperhatikannya. Mereka hadir karena mereka akan memasuki pasar China, dan mereka perlu memahami pasar bir dan perusahaan kami. Ini berarti Bing City Bir kami dan perusahaan bir China lainnya akan diserang oleh pabrik bir top internasional ini. Apakah kamu mengatakan kami salah mengatur festival bir ini dan mengundang mereka? Zhang Ruiqiang kesal. Itu tidak salah, tetapi sebaiknya Anda berdiskusi dengan perusahaan bir China kami bagaimana menghentikan perusahaan bir di luar negeri itu. Mereka juga harus belajar dari pengalaman merek luar negeri, teknologi, selera, untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Sebelum merek bir kita memasuki pasar internasional, kita harus melindungi pasar domestik kita terlebih dahulu. Jika tidak, merek luar negeri itu akan mendapatkan uang dan pangsa pasar kami sebelum kami dapat memperoleh keuntungan apapun di luar negeri. Aku akan membicarakan ini dengan atasan. Tapi perusahaan bir itu mungkin tidak mendengarkan saya. Meskipun Zhang Ruiqiang adalah dua pejabat di provinsi dan berpangkat tinggi, dia tidak memiliki kekuasaan atas pabrik lain. Tidak ada yang suka pemimpin pemerintah lain ikut campur dalam urusan mereka. Apakah Anda masih ingat saya pernah menyebutkan penggabungan untuk meningkatkan daya saing? Feng Yu mengisyaratkan. Zhang Ruiqiang duduk. Apakah Anda mengatakan Bing City Bir harus menggabungkan atau mengakuisisi pabrik lain? Itu benar. Saya tahu bir kota Bing telah menguasai provinsi Longjiang dan telah memasuki Shenyang. Tapi bagaimana dengan provinsi selatan? Anda semua hanya memiliki pabrik kecil di sana, bukan? Anda seharusnya sudah mendengar tentang China Resources Holdings, bukan? Lihatlah kecepatan ekspansi mereka. Jika Anda tidak memperluas, semua pasar akan diambil oleh mereka. Saya ingat Bing City Bir Holdings tidak kekurangan dana. Setelah terdaftar selama 2 tahun, harga saham telah meningkat pesat, dan Anda semua tidak terpengaruh oleh krisis keuangan. Beida Chang belum terdaftar, tetapi anak perusahaannya, Bing City Bir Holdings, telah terdaftar dan berjalan dengan baik. Meskipun sahamnya bukan jenis yang melonjak, itu terus meningkat. Hong Kong Exchange telah menganugerahkan mereka sebagai perusahaan terdaftar terbaik selama 2 tahun. Bing City Bir tidak kekurangan uang dan telah membagikan dividen tinggi selama 2 tahun terakhir. Artinya kita harus cepat berkembang. Beida Chang telah menghasilkan sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir dan seharusnya tidak ada masalah dalam memperoleh 2 hingga 3 perusahaan bir tingkat provinsi dengan mudah. Zhang Ruiqiang segera memutuskan. 2-3. Itu terlalu sedikit. Hanya ada 3 pabrik besar di China yang tidak dapat kami peroleh. Qingdao, Bir Beijing, dan Bir Sumber Daya China. Ketiga pabrik ini lebih besar dari kami, dan kami perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Juga, atasan mungkin menghentikan akuisisi kami. Selain ketiga pabrik tersebut, kita harus mencari cara untuk mendapatkan pabrik lain. Lihatlah kecepatan dan strategi ekspansi China Resources Holdings. Ketika China hanya memiliki 4 merek bir domestik, akan lebih mudah untuk mengontrol harga bir, dan Anda semua dapat menaikkan harga untuk keuntungan yang lebih tinggi. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir dengan merek bir luar negeri itu. Mereka mungkin jauh lebih besar, tetapi pabrik mereka di China kecil. Juga, jika Anda ingin menghadirkan rasa baru, Anda dapat bertukar saham dengan mereka. Untuk bergabung dengan mereka. Dengan aliansi minuman Cina kami, Anda tidak perlu khawatir tentang ekspor.
Aliansi telah membuat pengaturan dengan jaringan supermarket skala besar di luar negeri untuk menjual bir Kota Bing kami. Dengan saluran distribusi yang baik, penjualan Bing City Beer akan meningkat. Tapi masalah lain telah muncul. Biaya transportasi. Tidak ada gunanya mengirim bir ke luar negeri dari China. Solusi terbaik adalah mengakuisisi tempat pembuatan bir di luar negeri untuk memproduksi Bing City Beer. Bing City Beer harus mengeluarkan sejumlah uang lagi. Feng Yu, aku perlu memikirkan apa yang baru saja kamu katakan. Anda berada di kota Bing, bukan? Datanglah ke tempatku untuk diskusi lebih lanjut di malam hari. Feng Yu, brengsek. Saya telah menjadi penasihat gratis lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.